Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalanilah hidup selayaknya dan jangan pedulikan apa kata orang. Matahari dilihat orang ataupun tidak, dia tak bersinar. Dihargai orang ataupun tidak, dia tetap menerangi. Berjumpa lagi bersama sahabat Matematika Channel yang kesempatan kali ini akan melanjutkan pembahasan soal prediksi ujian sekolah atau SBN Matematika jenjang SMP, melanjutkan pembahasan materi relasi dan fungsi. Pada pembahasan bagian kedua ini, insya Allah akan kita bahas juga soal-soal pemecahan masalah. Maka mari kita ikuti sajian berikut. Namun jangan lupa subscribe channel ini jika belum, dan juga tekan tombol loncengnya. Kemudian like, komen yang positif, dan bagikan di media sosial kalian agar video ini bisa memberikan manfaat bagi orang-orang yang membutuhkan. Mudah-mudahan dengan demikian menjadi bagian dari amal soleh kita. Mari kita ikuti selengkapnya. Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan pembahasan soal prediksi ujian sekolah atau USBN Matematika jenjang SMP, volume yang ke-23, lanjutan dari materi relasi dan fungsi. Cita-cita tanpa usaha bohong, usaha tanpa doa sombong. Kita mulai. Yang pertama, soal nomor 13.9. Perhatikan gambar di bawah. Relasi yang tepat dari himpunan A ke himpunan B adalah titik, titik, titik. Kita perhatikan option A sampai dengan option D. Mari kita cocokkan dengan gambar mana yang sesuai. Kita mulai dari option A. Nama relasinya atau hubungannya adalah kuadrat dari 2 kuadrat dari 2. Kuadrat dari 2 adalah 4. Berarti A bukan jawaban yang benar. B, nama relasinya kurang dari 2 kurang dari 2 juga salah. C, kelipatan dari 2 kelipatan dari 2 benar. 2 kelipatan dari 4 salah. Yang benar 4 kelipatan dari 2 terbalik. 3 kelipatan dari 6 juga salah. Artinya C bukan jawaban yang benar. Berarti jawaban yang benar adalah D. Kita cek untuk D. 2 faktor dari 2 benar. 2 faktor dari 4 benar. 2 faktor dari 6 benar. 2 faktor dari 8 benar. 3 faktor dari 6 benar. 4 faktor dari 4 benar. 4 faktor dari 8 benar. Berarti jawaban yang benar adalah option D. Soal berikutnya nomor 13.10. Diketahui himpunan A beranggotakan A, B, C dan himpunan B beranggotakan 1, 2, 3, 4, 5. Banyaknya pemetaan yang mungkin dari A ke B adalah titik, titik, titik. Penyelesaian jelas, NA atau banyak anggota himpunan A adalah 3 dan NB atau banyak anggota himpunan B adalah 5. Banyak pemetaan dari A ke B dirumuskan NB pangkat NA. Sebaliknya, kalau pemetaan dari B ke A adalah NA pangkat NB.
NB pangkat NA, NB-nya 5, NA-nya 3. Maka sama dengan 5 pangkat 3, 5 dikali 5 dikali 5, hasilnya 125. Jadi banyak pemetaan yang mungkin dari A ke B ada 125 pemetaan. Jawaban yang benar adalah C. Berikutnya, soal nomor 13.11. Perhatikan diagram panah. Rumus fungsi dari P ke Q adalah titik, titik, titik. Penyelesaian. Untuk bisa mengetahui rumus fungsi yang mana yang sesuai dengan diagram panah, kita bisa melakukan uji coba dari setiap rumus. Kita mulai dari option A dengan rumus fx sama dengan 4 dikali dalam kurung 2x plus 5. Kita harus menguji anggota-anggota P. Ketika kita masukkan ke dalam rumus fungsi, hasilnya harus sesuai dengan bayangan pada Q. Kita coba mulai dari anggota P sama dengan 2. Berarti F2 sama dengan 4 dikali dalam kurung 2 dikali X-nya kita ganti dengan 2, kemudian ditambah 5. 2 dikali 2 adalah 4, 4 ditambah 5, 9. Yang di dalam kurung kita selesaikan terlebih dahulu. Berarti kita dapatkan bentuk 4 dikali 9, hasilnya 36. Di sini bayangan dari 2 bukan 36 tetapi 21. Berarti option A tidak perlu kita lanjutkan untuk menguji 6 dan 10. Karena apa? Kita melakukan uji untuk anggota P sama dengan 2 sudah salah. Kalau sudah salah tidak perlu dilanjutkan. Kita mencoba untuk option B dengan rumus fx sama dengan 3 dikali dalam kurung 2x plus 3. Kembali kita mulai dari anggota P untuk 2. F2 sama dengan 3 dikali dalam kurung 2 dikali 2 ditambah 3. Perhatikan rumusnya di sini. 2 dikali 2 adalah 4. 4 ditambah 3, 7. Berarti kita dapatkan 3 kali 7 sama dengan 21. Pada diagram Venn, bayangan 2 adalah 21. Berarti benar. Kalau kita mencoba satu anggota P mendapatkan hasil yang sesuai atau benar, ini belum bisa disimpulkan bahwa rumus fungsi ini benar. Kita harus mencoba paling tidak satu anggota lagi. Kita coba untuk anggota P sama dengan 6. Berarti F6 sama dengan 3 dikali dalam kurung 2. X-nya kita ganti 6. Kita kalikan 6 ditambah 3. 2 dikali 6, 12. Ditambah 3 adalah 15. 15 dikali 3 atau 3 kali 15 sama dengan 45. Untuk anggota P sama dengan 6, hasilnya sama dengan 45, sesuai dengan gambar berarti benar juga. Kalau kita sudah menguji dua anggota domain dan hasilnya benar, maka kita boleh melakukan uji coba yang ketiga, boleh berhenti. Karena apa? Kalau sudah mendapatkan dua uji coba yang benar, pasti yang ketiga dijamin benar. Tidak mungkin tidak. Maka kita juga tidak perlu menguji untuk rumus C dan rumus D. Karena apa? Karena kita sudah mendapatkan jawaban yang benar, yaitu option B. Baik, kita lanjutkan. Soal nomor 13.12. Grafik fungsi dari fx sama dengan 6 dikurangi 2x dengan x bilangan real adalah titik, titik, titik. Penyelesaian, fx-nya kita ganti dengan variabel y, maka kita tulis y sama dengan 6 dikurangi 2x. Kemudian kita nyatakan sebagai bentuk ax plus b sama dengan c. Maka negatif 2x kita pindah
ke ruas kanan untuk kita kumpulkan dengan variabel Y menjadi positif 2X ditambah Y atau boleh ditulis ditambah 1Y sama dengan 6. Untuk membuat sketsa grafik, kita harus tahu yang pertama titik potong terhadap sumbu X dari grafik itu. Syarat suatu grafik memotong sumbu X adalah Y harus sama dengan 0. Kemudian nilai Y sama dengan 0 kita substitusikan ke persamaan 2X ditambah 1Y sama dengan 6 menjadi 2X ditambah 1 kali 0 karena Y-nya 0 sama dengan 6 ekivalen dengan 2X ditambah 0 sama dengan 6 ekivalen dengan 2X sama dengan 6 maka X adalah 6/2 atau 3. Nah, sudah kita dapatkan nilai X sama dengan 3 untuk Y sama dengan 0. Dengan demikian, koordinat titik potong grafik terhadap sumbu X adalah 3,0. Selalu X, Y. Yang kedua, kita harus tahu titik potong grafik terhadap sumbu Y. Syaratnya sebaliknya, yaitu nilai X harus sama dengan 0. Nilai X sama dengan 0 kita substitusikan ke persamaan 2X plus 1Y sama dengan 6. Menjadi 2 dikali 0 ditambah 1Y sama dengan 6. Ekivalen dengan 0 ditambah Y sama dengan 6. 1Y koefisien 1 boleh tidak ditulis. Maka Y sama dengan 6. Untuk X sama dengan 0, Y-nya 6. Artinya titik potong grafik terhadap sumbu Y adalah X, Y yaitu 0,6. Nah, dengan demikian sketsa grafiknya ini memotong sumbu X di 3,0 dan memotong sumbu Y di 0,6. Kalau kita gambar sketsanya adalah seperti ini. Nah, pada sumbu X 3 itu artinya 3,0, pada sumbu Y 6 artinya 0,6. Nah, kita sesuaikan dengan option A sama dengan D. Yang sesuai dengan sketsa kita adalah option A. Kita lanjutkan soal berikutnya. Nomor 13.13. Perhatikan grafik tarif taksi berikut. Untuk sumbu X, jarak dalam kilometer. Untuk sumbu Y tarif dalam rupiah. Alia pergi ke rumah nenek yang berjarak 22 km dengan menggunakan taksi tersebut. Berapa tarif taksi yang harus dibayar Aulia? Penyelesaian. Perhatikan di sini grafiknya berupa garis lurus. Maka bisa kita nyatakan sebagai fungsi fx sama dengan ax plus b. Fx sama dengan ax plus b ini adalah bentuk umum dari fungsi linier. Yang mana ketika kita gambar dalam grafik, ketika semestanya bilangan real, dia berupa garis lurus. Kita perhatikan, 2 berpasangan dengan 13.000 artinya kalau X-nya 2, maka nilai fungsinya 13.000. Kemudian 4 berpasangan dengan 19.000. Ini artinya ketika X sama dengan 4, bayangannya adalah 19.000. Dan contoh soal semacam ini sudah kita temui pada tayangan sebelumnya. Yang dalam bentuk narasi teks, sedangkan ini disajikan dalam bentuk grafik. Yang diketahui 3 pasang, tapi kita cukup mengambil 2 pasang saja. Boleh pasangan 1, 2, boleh pasangan 1, 3, boleh pasangan 2, 3. Kita ambil yang pertama untuk X sama dengan 2. Berarti X-nya ini kita ganti 2. A dikali 2, 2A. Ditambah B. Bayangannya 13.000, kita tulis 13 saja, tidak perlu 13.000. Yang ribuannya kita simpan, nanti kita kalikan di akhir dari jawaban. 2A ditambah B sama dengan 13, kita nyatakan sebagai B
sama dengan 13 dikurangi 2A. 2A-nya pindah ruas menjadi min 2A. Kita simpan sebagai persamaan 1. Kemudian kita ambil saja pasangan yang kedua yaitu 4 berpasangan dengan 19.000. F4 berarti A kali 4, 4A ditambah B sama dengan 19. Ribuannya kita simpan lagi dalam pikiran kita. Kemudian kita tulis sebagai persamaan 2. Seperti yang sudah pernah kita bahas pada tayangan video sebelumnya, langkah berikutnya adalah kita substitusikan persamaan 1 ke persamaan 2, yaitu mengganti variabel B dari persamaan 2 dengan nilai B sama dengan 13 dikurangi 2A ini. Kemudian karena di depan kurung tanda plus dan tidak ada koefisien, artinya kurung ini tidak mempengaruhi apa yang di dalam kurung. Tidak ada perubahan ketika kita buka kurungnya. Maka min 2A kita dekatkan dengan 4A dan 13 kita pindah ke ruas kanan menjadi min. Kita dapatkan bentuk yang ekuivalen, 4A dikurangi 2A sama dengan 19 dikurangi 13. 2A sama dengan 6. Maka A sama dengan 3 dari 6 dibagi 2. A sudah kita dapatkan, maka langkah berikutnya adalah nilai A sama dengan 3, kita substitusikan ke persamaan 1, yaitu B sama dengan 13 dikurangi 2A, A-nya kita ganti 3. 13 dikurangi 6 adalah 7. Nah, sekarang nilai A sudah kita dapatkan 3 dan B-nya 7. A dan B kita substitusikan ke permisalan rumus fungsi, yaitu Fx sama dengan Ax plus B dengan A sama dengan 3 dan B sama dengan 7. Maka untuk jarak 22 km kita substitusikan ke rumus fungsi Fx sama dengan 3x plus 7, x-nya sama dengan 22. 3 dikali 22 adalah 66, ditambah 7 hasilnya 73. F22 73. Tadi kita menyimpan ribuan, maka 73 ini kita kalikan 1000. Dengan demikian tarif yang harus dibayar oleh Aulia adalah 73.000. Jawaban yang benar adalah B. Atau kita tawarkan alternatif lain yang mungkin lebih sederhana. Perhatikan. Kita ambil 2 pasang seperti sebelumnya dari apa yang disajikan oleh grafik. Yang pertama F2 yang sudah diketahui nilainya yaitu 13.000, kita tulis 13 saja. Kemudian yang kedua adalah 4 berpasangan dengan 19.000, kita tulis 19. Dan 22 adalah yang kita cari, kita anggap bayangannya adalah Y. Kemudian kita tentukan berapa jarak 2 ke 4 adalah 2. Kemudian jarak dari 4 ke 22 adalah 18. Berikutnya untuk bagian bayangannya 13 ke 19 jaraknya adalah 6. Dan 19 ke Y kita belum tahu jaraknya, kita misalkan N. Y ini adalah yang kita cari, yaitu tarif untuk 22 km. Nah, bagaimana untuk mendapatkan nilai Y? Kita harus mencari nilai N dulu dengan cara perbandingan senilai 2/6 sama dengan 18/N kita tulis. Kemudian kita lakukan perkalian silang, 2 dikali N adalah 2N, 6 dikali 18 untuk pasangan berikutnya. Kemudian untuk mendapatkan nilai N adalah hasil kali 6 dikali 18 yaitu 108, kita bagi dengan 2, hasilnya adalah 54. Apa ini artinya? Perhatikan di sini, dari 13 ke 19 adalah naik 6.
maka 19 ke Y pasti juga akan naik. Naiknya di sini tadi kita misalkan N. Dan N sudah kita dapatkan 54. Artinya Y ini adalah dari 19 naik N, yaitu naik 54. Atau kita tambah 54. Y sama dengan 19 ditambah 54 sama dengan 73. Ingat, kita menyimpan ribuan. Berarti hasilnya adalah 73 dikali 1000, yaitu 73.000 tarif yang harus dibayar oleh Alia. Oke, sama kan hasilnya? Nah, silakan kalian merasa mudah dengan cara yang mana. Terus terang kalau saya pribadi, cara 2 ini cukup simpel ya. Baik, kita lanjutkan soal berikutnya. Soal nomor 13.14. Di Semarang ada 2 perusahaan taksi, yaitu taksi A dan B. Diketahui daftar tarif untuk buka pintu dan jarak tertentu sebagai berikut. Perhatikan ini tabelnya. Taksi A buka pintu 7.000, taksi B 10.000. Taksi A untuk 1 km pertama 9.500, taksi B belum tahu. Taksi A untuk 2 km pertama belum tahu tarifnya, untuk taksi B 14.000. Untuk kilometer ketiga, taksi A 14.500, taksi B 16.000. Ira berangkat ke kantor yang berjarak 15 km. Dan ia akan memilih taksi yang tarif ke kantornya lebih murah. Taksi mana yang seharusnya dipilih? Ini option A sampai dengan B, yang mana setiap pilihan ada alasannya. Lah, mana pilihan yang benar dengan alasan yang benar? Penyelesaian kita mulai dari taksi A. Taksi A diketahui 3 pasang, 0 berpasangan dengan 7.000, 1 berpasangan dengan 9.500, dan 3 berpasangan dengan 14.500. Di sini saya ambil contoh pasangan pertama 0 7.000 dan 1 9.500. Kita gunakan cara 2 yang lebih simpel, yaitu dengan menggunakan perbandingan. Kita tulis untuk jarak dulu, kita ambil 0, kemudian 1, dan 15 kilo ini adalah jarak yang akan kita cari tarif untuk taksi A. Karena jarak yang ditempuh adalah 15 kilo. Kemudian biayanya untuk 0, 70.000, 170 berarti menyimpan ratusan. Kemudian untuk 1, 9.500 kita tulis 95, nyimpan ratusan. Untuk 15 T. Berarti nanti hasil T harus kita kalikan 100 karena kita menyimpan ratusan. Kemudian kita tentukan jarak antar bilangan. 0 ke 1 berjarak 1, 1 ke 15 berjarak 14. Kemudian 70 ke 95 berjarak 25. 95 ke T kita misalkan jaraknya N. Seperti contoh soal 13.13 kita tulis persamaan perbandingannya, yaitu 1/25 sama dengan 14 per N. Dilanjutkan dengan perkalian silang, 1 dikali N sama dengan 25 dikali 14. 1 dikali N adalah N, 25 dikali 14 adalah 350. Karena dari 70 ke 95 di sini naik 25, maka 95 ke T naik N, yang mana N-nya 350. Artinya T adalah 95 ditambah 350, yaitu 445. Karena tadi kita menyimpan ratusan, berarti 445 kita kalikan 100, yaitu 44.500. Dan ini adalah tarif taksi A untuk jarak 15 km. Rp44.500. Nah, sekarang
Kita bandingkan untuk taksi B berapa tarif yang harus dibayar. Kita ambil dua pasang, mengambil pasangan 2 14.000 dan 3 16.000. Kita tulis jarak untuk 2 km, 3 km, dan 15. Ini yang akan kita hitung berapa besar tarif yang harus dibayar. Kemudian tarifnya kita tulis. Untuk 2 km 14.000, kita tulis 14, kita simpan ribuan karena di sini ada ribuan, 3 km 16.000, kita tulis 16, menyimpan ribuan, dan untuk 15 adalah T. Kita lakukan hal yang sama seperti taksi A, yaitu jarak 2 ke 3 adalah 1, jarak 3 ke 15 adalah 12. Jarak 14 ke 16 adalah 2, dan jarak 16 ke T kita misalkan N. Kita tulis perbandingannya, yaitu 1/2 sama dengan 12 per N. Kita lakukan perkalian, 1 dikali N sama dengan 2 dikali 12. N sama dengan 24. Berarti karena dari 14 ke 16 naik, maka 16 ke T juga naik. Kalau misalnya 14 ke 16 turun, maka 16 ke T juga harus turun. Itu prinsipnya. Naiknya berapa? Naiknya N, yaitu 24. Artinya T adalah 16 ditambah 24. 16 ditambah 24 adalah 40. Tadi kita menyimpan ribuan. Maka nilai T 40 ini harus kita kalikan 1000. Hasilnya 40.000. Artinya bahwa tarif taksi B adalah Rp40.000 untuk jarak 15 km yang akan ditempuh oleh Ira dari rumah ke kantornya. Nah, tentu saja Ira akan memilih taksi B kalau pertimbangannya yang lebih murah. Nah, apa alasannya? Taksi A tadi adalah Rp44.500. Sedangkan taksi B Rp40.000. Berarti ada selisih tarif yang lebih murah, yaitu Rp4.500. Taksi B lebih murah Rp4.500 dibanding taksi A. Maka jawaban yang benar adalah option D. Ira memilih taksi B karena lebih murah Rp4.500 dibanding taksi A. Baik, demikian pembahasan kita soal-soal relasi dan fungsi, dan berakhirnya pembahasan ini kita akhiri sampai di sini. Berjumpa lagi pada sajian berikutnya untuk materi yang lain. Sampai berjumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.